warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Bu Ana, masih dengan bab 2. Dan sekarang kita masuk ke subbab menelaah struktur teks cerita fantasi. Nah, marilah kita bersama belajar mengenai struktur teks cerita fantasi. Berikut penjelasan dari Ibu. Nah, yang pertama, ada 3 jenis dari struktur teks cerita fantasi. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kita akan belajar yang pertama ya, yaitu orientasi. Adalah bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan watak tokoh. Kemudian untuk komplikasi adalah bagian cerita yang berisi permasalahan cerita, mulai dari awal masalah hingga puncak masalah. Dan yang ketiga, resolusi. Ini berisi solusi atau penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, baiklah, anak-anak sudah mengetahui 3 struktur teks cerita fantasi. Berikut adalah contoh dari mana sih yang termasuk orientasi, komplikasi, dan resolusi dengan teks cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Nah, untuk paragraf yang pertama, minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Ini termasuk pada orientasi. Yang mana orientasi adalah mengenalkan latar dan tokoh. Selanjutnya kita masuk ke komplikasi atau timbulnya masalah. Ini pada petikan, tolong. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada di tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani berusaha menolong Handi, tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok ke sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Setelah komplikasi ada resolusi. Nah, ini adalah paragraf yang menunjukkan komplikasi atau masalah meningkat. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh gegar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa Bapak? Sambil gemetar Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu, jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah 3 anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada! Suara ketiga seperti tercekat. Ya benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi, kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Andi. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ardi menjawab agak terbata-bata. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah. Andi menyahut. Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat kembali ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi mulai mengajukan ide. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian, kata-kata Andi meluncur deras. Saya mendengarkan teman saya berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun.
Dani bertutur dengan lancar. Kemudian pada bagian resolusi atau penyelesaian masalah ditunjukkan pada paragraf, biasanya pada paragraf terakhir. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata seakan tidak percaya, mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar, Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, struktur teks cerita fantasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Untuk mengetahui ketiga bagian tersebut dapat dilakukan dengan cara menelaah cerita berdasarkan ciri masing-masing strukturnya. Setelah belajar mengenai struktur teks cerita fantasi, kita akan belajar kebahasaan dari teks cerita fantasi. Dalam ciri kebahasaan pada cerita fantasi ini ada penggunaan kata ganti. Contohnya aku, mereka, dia, dikau, engkau, atau nama tokoh, misalnya Harry Potter. Kemudian yang kedua, kata yang mencerca panca indera untuk mendeskripsikan latar, tempat, waktu, atau suasana. Contohnya 3 pohon berjajar rapi di taman itu. Ini menunjukkan tempat. Kemudian tiap pagi hari seperti biasa kami mempersiapkan diri, ini waktu. Nah, untuk suasana, air matanya jatuh ke pipi ketika kasihnya pergi, ini suasananya sedih. Kemudian ketiga, pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya seperti majas ya, wajahnya laksana bulan purnama yang sangat terang. Bisa juga misalnya alien itu berhidung mancung dan hidungnya yang sangat menjulang, ia mengendus sekelilingnya. Ini menggunakan seperti kata majas. Kemudian kata sambung pada penanda urutan waktu. Contohnya sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Kemudian ada penggunaan dialog dalam cerita. Misalnya ada dialog, larilah Sakura, monster itu mengejarmu, teriak Sasuke dengan kecemasan. Sakura pun berlari sekuat tenaga. Misalnya yang lain, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berdiri. Ini berarti ada dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, kesimpulannya, jadi ketika kita membaca sebuah teks cerita fantasi, kalau kita melihat dari kaidah kebahasaannya, pasti ada penggunaan kata ganti, kemudian kata yang mencerca panca indera, pilihan kata dengan makna kias, kata sambung, dan penggunaan dialog dalam cerita. Nah, sampai di sini pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.